Matahari sore mulai condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan di atas desa kecil tempat Satrio tinggal. Desa itu seharusnya menjadi tempat yang damai, tetapi hari ini dipenuhi amarah dan bisik-bisik penuh prasangka. Di tengah alun-alun, seorang saudagar kaya bernama Pak Wirya berdiri dengan wajah merah padam. "Emasku hilang, siapa lagi pencurinya kalau bukan anak yatim piatu miskin itu?" Suaranya menggema, memecah ketenangan desa. Warga berkerumun, berbisik-bisik, dan melirik Satrio dengan tatapan curiga. Satrio, seorang pemuda belasan tahun dengan tubuh kurus akibat kerja keras dan kurang makan, berdiri di tengah kerumunan. Matanya yang biasanya penuh harapan kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Aku tidak mencuri apapun, Pak Wirya," suaranya bergetar, mencoba membela diri. Tapi tak ada yang percaya. Di mata mereka, kemiskinan identik dengan kejahatan, dan Satrio yang tidak punya siapa-siapa adalah sasaran paling mudah untuk dituduh. Seorang ibu yang biasa berjualan di pasar menggeleng pelan. "Aku sering melihat Satrio kelaparan. Mungkin dia terpaksa mencuri," bisiknya kepada tetangga di sebelahnya. Bisikan itu menyebar seperti api yang menjilat kayu kering. Warga mulai mengangguk-angguk, menerima kebohongan itu sebagai kebenaran. Pak Wirya, yang merasa mendapatkan dukungan, mendekati Satrio dengan tatapan penuh kebencian. "Kalau kau bukan pencurinya, buktikan. Di mana emas itu sekarang?" desaknya. Satrio membuka mulutnya, ingin menjelaskan bahwa dia bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di rumah Pak Wirya. Namun, sebelum kata-kata keluar, seorang pria bertubuh besar, mandor desa, mencengkeram bahunya dengan kasar. "Tidak ada gunanya berbohong, anak ini harus dihukum," teriaknya. Warga bersorak setuju. Ada yang mulai mengambil batu, ada pula yang bersiap mencambuknya dengan ranting. Satrio mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ini tidak adil. Mengapa mereka begitu mudah mempercayai kebohongan? Seorang lelaki tua, satu-satunya yang pernah bersikap baik kepada Satrio, mencoba menghentikan mereka. "Kita harus mencari bukti dulu. Kita tidak bisa menghukum anak ini tanpa kepastian," katanya lantang. Tapi suaranya tenggelam dalam teriakan massa yang sudah dikuasai kemarahan. "Bukti? Dia tidak punya siapa-siapa. Siapa yang akan membelanya?" Seseorang berteriak. Kata-kata itu menusuk hati Satrio lebih tajam dari pisau. Mereka benar, tidak ada yang akan membelanya. Hukuman pun dijatuhkan. Satrio tidak akan dicambuk atau dilempari batu, tetapi hukuman yang diberikan lebih buruk dari kematian bagi seorang anak yatim piatu, pengusiran. "Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari desa ini. Pergi dan jangan pernah kembali," Pak Wirya mengumumkan. Suara sorak-sorai menggema, seolah mereka baru saja menyingkirkan ancaman besar. Dengan pakaian lusuh dan tanpa harta benda, Satrio melangkah meninggalkan desa. Ia tidak menangis, tidak karena hatinya tidak sakit, tetapi karena ia tahu, air mata tidak akan mengubah apapun. Kakinya terus melangkah melewati jalan setapak yang semakin lama semakin gelap. Angin sore berhembus dingin, membawa suara-suara desa yang semakin menjauh. Saat ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, desa yang dulu ia sebut rumah kini hanya bayangan samar di cakrawala. Dan dengan itu, dimulailah perjalanannya ke dunia yang tidak ia kenal, hutan liar yang menunggu di hadapannya. Di ujung jalan, malam mulai turun, menelan Satrio dalam kegelapan. Langkah Satrio gontai saat ia memasuki tepian hutan. Angin malam menusuk kulitnya yang kurus, seolah memperingatkan bahwa tempat ini bukan untuk manusia. Dari kejauhan, terdengar lolongan serigala dan gemerisik dedaunan yang bergerak tanpa angin. Satrio menelan ludah, tidak ada tempat lain untuk pergi, dan tidak ada seorang pun yang akan menerimanya. Desa yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung kini telah membuangnya, dan dunia yang tersisa untuknya hanyalah kegelapan hutan yang misterius. Perutnya melilit, menjerit kelaparan. Seharian penuh ia tidak makan, dan kini rasa lapar mulai menggerogoti kesadarannya. Satrio meraba-raba di antara semak-semak, berharap menemukan buah liar yang bisa dimakan.
Tangan kecilnya gemetar saat ia meraih sesuatu yang terasa bulat dan lunak. Ia mendekatkannya ke hidung, mencium aroma samar yang asing. Namun, sebelum sempat ia menggigit, terdengar desisan pelan. Dari sela dedaunan, dua mata hijau bersinar dalam kegelapan. Satrio terpaku, tubuhnya kaku seperti batu. Seekor ular hitam besar melata keluar dari semak-semak, lidahnya menjulur keluar, mencium bau manusia yang asing di wilayahnya. Satrio tidak berani bergerak, tidak berani bernapas terlalu keras. Ia tahu, satu gerakan yang salah bisa berarti kematian. Namun, entah karena rasa kasihan atau karena perutnya yang lebih penting daripada ketakutan, ular itu akhirnya pergi, membiarkan Satrio hidup satu malam lagi. Setelah ular itu menghilang, Satrio membiarkan tubuhnya jatuh ke tanah. Kelelahan menguasainya. Malam semakin larut, dan hutan mulai memperdengarkan suara-suara mengerikan, cicitan kelelawar, auman harimau dari kejauhan, serta gemuruh ranting yang patah tanpa sebab. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba mencari kehangatan di antara hawa dingin yang merayap dari tanah lembab. Untuk pertama kalinya, rasa takut mulai mencengkeram hatinya. Sendirian di tengah hutan tanpa tempat berteduh, tanpa makanan, dan tanpa siapapun yang peduli. Esok paginya, Satrio bangun dengan tubuh lemas. Embun membasahi bajunya, membuatnya menggigil. Matahari baru mulai naik, menembus celah pepohonan yang tinggi. Ia tahu, ia tidak bisa terus berdiam diri. Jika ingin bertahan hidup, ia harus bergerak. Dengan kaki telanjang yang penuh luka akibat berjalan di atas akar dan batu tajam, ia mulai melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Di tengah perjalanannya, ia menemukan sungai kecil dengan air yang jernih. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlutut dan menciduk air dengan kedua tangannya, meneguknya rakus seperti hewan liar. Rasa segar membasahi tenggorokannya yang kering, memberi sedikit tenaga pada tubuhnya yang hampir menyerah. Setelah puas minum, ia duduk di tepi sungai, menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Wajahnya pucat, matanya cekung. Apa aku akan mati di sini? Gumamnya lirih. Namun, sebelum sempat larut dalam keputusasaan, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Seperti suara batu yang runtuh, diiringi pekikan panjang yang aneh. Jantung Satrio berdegup kencang. Itu bukan suara biasa. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mengikuti arah suara tersebut, menembus semak-semak dan melompati akar-akar besar. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang luar biasa, seekor ular raksasa berwarna emas tertindih bebatuan besar. Makhluk itu menggeliat kesakitan, matanya yang bersinar tajam memancarkan keputusasaan. Satrio berdiri di antara rasa takut dan keberanian. Ia bisa saja pergi, membiarkan makhluk itu mati, atau ia bisa mencoba menolongnya. Tapi, bukankah ia juga baru saja ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya menolongnya? Jika ia membiarkan makhluk ini mati, apakah ia tidak sama saja dengan mereka? Mengambil napas dalam-dalam, ia mengepalkan tangan dan melangkah maju. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Satrio berdiri terpaku di antara rerimbunan semak, menatap makhluk raksasa yang tergeletak tak berdaya di hadapannya. Ular itu luar biasa besar, sisiknya berkilauan seperti emas yang memantulkan cahaya matahari yang menembus pepohonan. Nafasnya berat, tubuhnya menggeliat lemah, dan luka-luka tampak jelas. Di bagian yang tertimpa bebatuan, mata sang ular, berwarna kuning menyala, menatap Satrio dengan campuran rasa sakit dan ketidakberdayaan. Satrio menelan ludah. Akal sehatnya mengatakan untuk berbalik dan lari sejauh mungkin. Ular sebesar itu bisa membunuhnya dalam sekali lilitan. Namun, hatinya menolak. Ia tahu bagaimana rasanya terjebak, bagaimana rasanya tidak ada seorang pun yang mau menolong. Ia tidak bisa membiarkan makhluk ini mati begitu saja. Dengan langkah ragu, ia mendekat, merasakan hawa hangat yang keluar dari tubuh raksasa itu. Aku akan mencoba menolongmu, gumamnya lirih, meskipun ia tahu ular itu tak mungkin mengerti kata-katanya. Tangannya mulai bekerja,
mengangkat batu-batu yang menindih tubuh ular itu satu persatu. Beberapa batu besar hingga ia harus mendorongnya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Napasnya terengah-engah, keringat bercucuran di dahinya, dan telapak tangannya mulai berdarah akibat gesekan dengan batu tajam. Namun, ia tidak berhenti. Rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan penderitaan di hati yang telah ia tanggung selama ini. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, batu terakhir berhasil ia geser. Tubuh ular itu bebas, meskipun masih tampak lemah. Satrio mundur dengan napas tersengal, bersiap jika makhluk itu tiba-tiba menyerangnya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia hanya menatap Satrio dalam-dalam, seolah menilai manusia yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Kemudian, dengan suara yang dalam dan bergema di udara, ular itu berbicara. "Kau, manusia yang berbeda." Satrio terkejut dan hampir jatuh terduduk. Matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. "Kau bisa bicara?" Suaranya hampir tak terdengar. Ia mulai berpikir bahwa kelaparan dan kelelahan telah membuatnya berhalusinasi. Tapi tidak, suara itu nyata. Sang ular mengangguk pelan, tubuhnya yang besar mulai melata dengan lebih bebas. "Aku bukan sekadar ular, aku adalah naga seta, penjaga hutan ini. Dan kau telah menyelamatkan hidupku." Satrio masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi kepalanya terasa pening akibat kelelahan. Naga seta menatapnya dengan penuh kebijaksanaan, lalu mendekatkan kepalanya ke arah pemuda itu. "Sebagai balas budi, aku akan memberimu sesuatu yang akan mengubah hidupmu," katanya. Dari balik sisi kemasnya, muncullah sebuah kalung berwarna perak dengan liontin berbentuk mata ular. "Kenakan ini, dan kau akan memahami suara alam." Dengan tangan gemetar, Satrio mengambil kalung itu dan menggantungnya di leher. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Ia bisa mendengar gemerisik dedaunan seolah berbisik, suara burung yang bernyanyi terdengar seperti percakapan, dan hembusan angin membawa pesan yang sebelumnya tidak ia mengerti. Ini bukan sihir yang menakutkan, melainkan sebuah berkah yang luar biasa. Satrio menatap naga seta dengan mata penuh pertanyaan. "Kenapa aku?" tanyanya pelan. Naga seta tersenyum tipis, meskipun ekspresinya sulit terbaca. "Karena kau memiliki hati yang murni, sesuatu yang langka di dunia manusia." Ular raksasa itu lalu mulai bergerak, perlahan menghilang ke dalam kegelapan hutan. "Gunakan pemberianku dengan bijak, Satrio. Takdirmu kini telah berubah." Satrio hanya bisa berdiri di tempatnya, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia datang ke hutan ini sebagai seorang anak yang terbuang, tanpa harapan dan tujuan. Tapi sekarang, ia merasa seolah sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Dengan kalung di lehernya dan keberanian yang mulai tumbuh di hatinya, ia tahu satu hal, perjalanannya baru saja dimulai. Satrio masih berdiri di tempatnya, merasakan dinginnya logam kalung yang kini melingkar di lehernya. Udara di sekelilingnya terasa berbeda, lebih hidup, lebih berbisik. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar suara hutan, bukan sekadar gemerisik dedaunan atau kicauan burung, tapi sebuah percakapan. Angin berdesir lembut, seolah menyapanya. Dedaunan bergoyang, saling berbisik dalam bahasa yang kini ia pahami. Suara sungai mengalir terdengar seperti alunan melodi yang menenangkan. Dunia yang dulu sunyi dan menakutkan kini dipenuhi bisikan alam yang menyambutnya sebagai bagian dari mereka. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berbicara, tidak kepada manusia, tapi kepada hutan. "Apa ini nyata?" tanyanya, setengah berbisik. Sebuah suara lembut, seakan berasal dari udara sendiri, menjawab, "Asteris, nyata, wahai anak manusia. Kau kini memahami suara kami." Asteris, Satrio terperanjat, tubuhnya merinding. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Hanya pepohonan tinggi yang bergoyang, seolah menatapnya dengan bijaksana. Lalu, tiba-tiba, dari semak-semak,
seekor rusa kecil muncul dengan langkah ragu. Matanya yang besar menatap Satrio, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa ingin tahu. "Kau, manusia yang berbeda," suara lembut terdengar di benaknya, meskipun bibir rusa itu tak bergerak. Satrio membelalak. "Kau berbicara?" tanyanya. Rusa itu mengangguk. Tidak, kau yang kini bisa mendengar. Satrio merasa tubuhnya melemas. Apa yang terjadi padanya? Sehari yang lalu ia hanya seorang anak yang terusir dari desa, sekarang ia bisa memahami bahasa makhluk-makhluk yang bahkan tak pernah ia pikirkan memiliki suara. Tapi sebelum ia bisa merenung lebih jauh, suara berat kembali terdengar dari balik pepohonan. "Ini adalah anugerah yang langka," ujar naga Seta yang kini muncul kembali, tubuh emasnya melata dengan anggun di antara semak-semak. "Dengan kalung itu, kau bukan lagi sekadar manusia biasa. Kau bisa berbicara dengan hutan, memahami keinginannya, merasakan penderitaannya. Ini adalah hadiah sekaligus tanggung jawab." Satrio menelan ludah. Ia tidak tahu apakah ia pantas menerima anugerah ini. "Kenapa aku?" tanyanya pelan, suaranya penuh kebimbangan. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak yatim piatu yang bahkan tidak diinginkan oleh desaku sendiri." Matanya terasa panas, luka batinnya kembali menganga. Tapi naga Seta hanya menatapnya dengan tajam. "Justru karena itu, kau layak," ujarnya tegas. "Mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang telah merasakan penderitaan, seringkali adalah yang paling mampu memahami makna sebenarnya dari kekuatan." Satrio terdiam. Kata-kata itu menghujam ke dalam hatinya. Sepanjang hidupnya, ia selalu merasa tidak berharga, selalu dianggap beban. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, seseorang atau sesuatu mempercayainya, menerimanya, memberinya sebuah tujuan. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ia mengepalkan tangannya. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, kini dengan nada lebih mantap. Naga Seta tersenyum samar, matanya berkilat seperti bara api. "Belajarlah. Kenali hutan ini. Jadilah bagian darinya. Karena suatu hari nanti, kau akan menjadi pelindungnya." Suara ular itu menggema di udara, seakan menjadi takdir yang tertulis di antara pepohonan. Satrio menatap ke dalam kedalaman hutan, tempat takdir barunya menanti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Satrio kini telah menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi sama. Dengan kalung pemberian naga Seta yang menggantung di lehernya, ia merasakan setiap desahan angin, setiap getaran tanah, dan setiap suara makhluk yang menghuni hutan. Namun, memahami suara alam bukanlah akhir dari segalanya. Ini baru permulaan. Untuk menjadi pelindung hutan, kau harus mengenali hutan ini lebih dari sekadar mendengarnya, kata naga Seta sebelum ia kembali menghilang ke kedalaman rimba. "Hutan ini akan mengujimu." Malam pertama setelah menerima anugerah itu, Satrio merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan angin berembus dengan cara yang berbeda, seperti bisikan peringatan. Ia mencoba tidur di bawah naungan pohon besar, tapi suara-suara di kepalanya tidak mau berhenti. Burung-burung berbisik cemas, dedaunan bergetar dengan panik. Pergi. Bahaya mendekat, Satrio membuka matanya lebar-lebar. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala muncul di antara pepohonan. Seekor harimau besar, dengan bulu hitam legam, melangkah perlahan ke arahnya. Tubuhnya berotot, dan tatapannya penuh kebuasan. Manusia, ini bukan tempatmu, suara berat itu menggema di benak Satrio. Ia bisa merasakan kemarahan yang membara di dalam makhluk itu. Ketakutan menyeruak di dada Satrio, tetapi ia menolak untuk lari. Ini adalah ujian pertama hutan untuknya. "Aku tidak berniat mengganggu," katanya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku hanya mencari tempat untuk berlindung." Harimau itu menggeram, memperlihatkan taring tajamnya.
Asteris, manusia selalu berkata begitu, lalu mereka datang dengan api dan besi, membunuh kami, menghancurkan tempat kami. Asteris, suaranya penuh kebencian. Ia mengangkat cakarnya, siap menerkam. Satrio bisa merasakan hawa kematian yang mendekat. Jika ia tidak melakukan sesuatu, nyawanya akan berakhir di sini. Ia menutup matanya sejenak, mencoba merasakan denyut hutan di sekitarnya. Ia harus membuktikan bahwa ia bukan seperti manusia lain yang dibenci makhluk-makhluk hutan ini. Aku berbeda, katanya pelan, tetapi penuh keyakinan. Aku diusir dari desa. Aku tidak punya tempat lain. Aku hanya ingin hidup. Suaranya bergetar, tetapi tulus. Cakar harimau berhenti di udara. Mata merahnya masih menyala, tetapi geramannya mereda. Asteris, kau diusir. Asteris, harimau itu menatapnya lebih dalam, seakan mencari kebohongan dalam sorot matanya. Asteris, jika kau berbohong, aku akan mencabik tubuhmu tanpa ragu. Asteris, Satrio menelan ludah, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu harimau ini bisa membaca ketulusan hatinya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, harimau itu menurunkan cakarnya. Ia berbalik, melangkah pergi, tetapi sebelum menghilang ke dalam kegelapan, ia menoleh sekali lagi. Asteris, hutan akan terus mengujimu, manusia. Jika kau gagal, ia sendiri yang akan menelanmu. Asteris, setelah itu, bayangannya lenyap di balik pepohonan. Satrio menghela napas panjang, tubuhnya lemas. Ia berhasil melewati malam pertamanya dalam ujian hutan. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyelinap di antara celah pepohonan. Satrio terbangun dengan tubuh yang masih lelah, namun jiwanya terasa lebih kuat. Ia telah bertahan dari malam yang penuh bahaya, menghadapi harimau hitam yang hampir mencabik tubuhnya. Namun, hatinya tahu bahwa ujian hutan belum selesai. Hari ini, ia harus melangkah lebih jauh, memahami lebih dalam tentang tempat yang kini menjadi rumahnya. Saat ia berjalan menyusuri hutan, suara-suara mulai terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Burung-burung berkicau, angin berbisik, dan gemericik air sungai terdengar seperti alunan melodi. Namun, di antara semua suara itu, ada sesuatu yang aneh, sebuah tangisan. Suara lirih itu datang dari arah barat, jauh di dalam hutan. Itu bukan suara binatang, bukan suara angin. Itu suara kesedihan. Satrio mengikuti suara itu, kakinya melangkah tanpa ragu meskipun tanah terasa semakin lembab dan udara semakin dingin. Semakin dekat, suara tangisan itu semakin jelas. "Tolong," bisik suara itu, begitu pelan hingga nyaris tertelan oleh angin. Satrio menelan ludah. Siapa yang menangis di tengah hutan? Apa mungkin manusia lain, ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Di balik rimbunan akar yang melingkar seperti sangkar, Satrio menemukan sumber suara itu. Seorang gadis kecil, duduk memeluk lututnya, tubuhnya kotor dan penuh goresan. Rambutnya panjang berantakan, dan matanya yang besar dipenuhi air mata. "Siapa kau?" tanya Satrio, suaranya bergetar. Gadis itu menoleh dengan ekspresi penuh ketakutan. Aku tersesat," jawabnya dengan suara lirih. Satrio merasakan sesuatu yang aneh. Hutan tidak pernah membiarkan manusia begitu saja. Jika gadis ini ada di sini, pasti ada alasan di baliknya. "Dari mana asalmu?" tanyanya. Gadis itu menunduk, menggenggam tanah dengan jemari kecilnya. "Aku tidak tahu, aku sudah di sini begitu lama." Suaranya semakin lirih, seperti daun yang jatuh di sungai. Saat itulah, angin berembus lebih kencang, seolah memberi peringatan. Suara-suara hutan mulai berbisik di telinga Satrio. Asteris, bukan manusia, bukan manusia." Asteris, bisikan itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia menatap gadis kecil itu lebih saksama. Kulitnya terlalu pucat, matanya terlalu kosong. Satrio mundur selangkah, hatinya mulai dipenuhi keraguan. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan, bibirnya tersenyum samar. "Kau bisa mendengar suara hutan, bukan?" bisiknya.
maka kau pasti tahu, aku sudah mati. Seketika, angin menkencang, dedaunan beterbangan, dan bayangan gadis itu mulai memudar. Satrio membeku di tempatnya. Ia baru menyadari satu hal, hutan ini bukan hanya rumah bagi yang hidup, tapi juga bagi yang telah pergi. Dan ia, dengan anugerah yang dimilikinya, kini bisa mendengar keduanya. Satrio berdiri kaku, napasnya tercekat di tenggorokan. Gadis itu kini hanya berupa sosok samar, tubuhnya perlahan memudar seperti kabut yang diterpa cahaya matahari. Namun, matanya yang penuh kesedihan masih menatap Satrio, seolah meminta sesuatu. Asteris, tolong, bantu aku, asteris, suara lirih itu kembali terdengar, menggema dalam benaknya, lebih dalam dari sekadar suara biasa. Satrio merasa gemetar. Ia ingin berlari, ingin menjauh dari sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Namun, kalung di lehernya bergetar pelan, seolah mengingatkannya bahwa ia telah menjadi bagian dari hutan ini. Ia telah menerima anugerah untuk mendengar suara alam, termasuk suara mereka yang telah tiada. Dengan menelan rasa takutnya, Satrio bertanya, "Bagaimana aku bisa membantumu?" Gadis itu tersenyum tipis, tetapi kesedihannya masih tergambar jelas. Asteris, aku tidak bisa pergi dari sini, aku terikat, aku lupa siapa diriku, lupa dari mana aku berasal. Aku hanya ingat aku tersesat, dan aku menunggu, tapi tak ada yang datang menjemputku. Asteris, suaranya semakin bergetar, seolah rasa putus asa yang ia rasakan selama bertahun-tahun kini pecah menjadi kepedihan yang tak tertahankan. Satrio merasakan hatinya mencelos. Gadis ini bukan sekadar roh gentayangan, ia adalah seseorang yang telah terlupakan. Mungkin keluarganya sudah tidak mencarinya, mungkin desanya bahkan tak lagi mengingat keberadaannya. Ia tahu betul rasanya dilupakan, diabaikan, diusir dari tempat yang seharusnya menjadi rumah. Rasa sakit itu sama seperti yang ia rasakan saat terusir dari desanya sendiri. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Satrio, suaranya lirih, namun dipenuhi tekad. Jika ia bisa melakukan sesuatu, sekecil apapun, ia akan melakukannya. Gadis itu menatapnya sejenak, lalu mengangkat tangannya yang kecil, menunjuk ke arah utara. Asteris, di sana, aku merasakan sesuatu. Sesuatu yang mengikatku. Jika kau bisa menemukannya, mungkin aku bisa bebas. Asteris, Satrio mengangguk tanpa ragu. Ia melangkah menuju arah yang ditunjukkan gadis itu, melewati akar-akar besar dan pepohonan yang semakin rapat. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menahannya. Angin berembus kencang, membawa suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Asteris, jangan masuk, jangan usik yang telah dikubur. Asteris, namun, ia tidak berhenti. Akhirnya, di tengah sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tua, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah batu nisan, tertutup lumut dan hampir tertelan oleh akar-akar yang tumbuh di sekelilingnya. Nama di atasnya sudah terkikis waktu, namun di bawahnya, ia bisa melihat sesuatu, sebuah boneka kecil, usang dan kotor, tergeletak di antara dedaunan kering. Ketika ia meraih boneka itu, udara di sekitarnya berubah. Suara tangisan bergema lebih keras, seolah hutan itu sendiri menangis. Gadis kecil itu muncul kembali, kali ini dengan ekspresi yang berbeda, matanya melebar, tubuhnya bersinar lembut. Asteris, itu, milikku, asteris, bisiknya. Satrio menggenggam boneka itu erat, lalu menatap gadis itu dengan penuh kepastian. Aku menemukannya. Sekarang kau bisa pulang. Angin berembus lembut, membawa serta sosok gadis itu yang perlahan mulai memudar, bukan karena lenyap dalam kesedihan, tetapi karena akhirnya ia menemukan ketenangan. Sebelum benar-benar hilang, ia tersenyum pada Satrio, mata kecilnya berbinar penuh terima kasih. Asteris, terima kasih, sekarang aku tidak sendirian lagi. Asteris, dan dengan itu, ia menghilang, bersama angin yang membawa bisikan terakhirnya. Satrio berdiri dalam keheningan. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Hutan ini bukan hanya tempat bagi yang hidup, tetapi juga bagi mereka yang masih terikat oleh kenangan. Dan kini, untuk pertama kalinya, Satrio merasa bahwa dirinya bukan sekadar seorang anak yang diusir dari desanya. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, penjaga hutan, pendengar suara-suara yang terlupakan. Setelah malam yang penuh kejadian aneh, Satrio berjalan kembali ke tempat peristirahatannya dengan hati yang berat. Pengalaman membantu roh gadis kecil itu masih membekas di benaknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hutan ini menyimpan begitu banyak rahasia, begitu banyak kesedihan yang terabaikan. Tapi sebelum ia bisa menenangkan pikirannya, udara di sekitarnya berubah. Langit yang tadinya cerah mendadak kelam, angin berhenti berembus, dan keheningan menyelimuti hutan dengan cara yang mengerikan. Satrio merasakan sesuatu yang salah. Suara-suara hutan yang biasanya berbicara padanya kini menghilang, seolah-olah mereka semua bersembunyi dari sesuatu. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi? Bisiknya, mencoba merasakan getaran di tanah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara geraman yang dalam dan menggetarkan. Tanah bergetar, dan dari balik pepohonan, muncul makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sosok itu besar, lebih tinggi dari pohon-pohon di sekitarnya. Tubuhnya terbuat dari akar dan tanah, dengan cahaya merah menyala di dalam celah-celah tubuhnya. Ia seperti jelmaan hutan itu sendiri, tetapi dengan aura yang dipenuhi amarah. Asteris, manusia, kau telah mengusik keseimbangan. Asteris, suara makhluk itu bergema seperti ribuan suara berbicara dalam satu napas. Satrio mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya ingin membantu, serunya. Tapi makhluk itu menggeram keras, membuat dedaunan bergetar dan tanah retak di bawah kaki Satrio. Asteris, kau membebaskan yang terikat. Kau telah mengubah takdir hutan ini. Asteris, amarahnya begitu kuat hingga udara di sekeliling mereka terasa menekan, seakan hutan sendiri ingin menelan Satrio hidup-hidup. Satrio mengertakkan giginya. Ia tahu hutan memiliki hukumnya sendiri, dan mungkin yang ia lakukan memang telah melanggar sesuatu. Tapi ia tidak bisa diam begitu saja. Aku hanya ingin menolongnya, katanya lagi. Suaranya dipenuhi keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dia bukan ancaman. Dia hanyalah seorang anak yang tersesat dalam kematian. Apakah itu salah? Makhluk itu terdiam sesaat, matanya yang menyala menatap Satrio dalam-dalam. Hening menguasai hutan. Tapi kemudian, tanah kembali bergetar, kali ini lebih dahsyat. Keseimbangan telah berubah, kau sekarang harus menanggung akibatnya. Suara itu bergema seperti petir, dan tiba-tiba, akar-akar besar melesat keluar dari tanah, melingkar di sekitar Satrio, mencoba menangkapnya. Satrio melompat ke belakang, nyaris terjatuh. Ia tahu ia tidak bisa melawan kekuatan sebesar ini. Namun, sebelum akar-akar itu mencapai dirinya, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan muncul dari dalam hutan. Dari kegelapan, sosok besar yang sudah tidak asing lagi muncul, Nagaseta. Tubuh bersisik emasnya bersinar di tengah kegelapan, matanya memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Cukup, suaranya menggema seperti gemuruh. Akar-akar yang hendak menangkap Satrio berhenti, dan makhluk raksasa dari akar itu mundur sedikit. Nagaseta, desisnya, kau melindungi bocah ini. Mata nyala merahnya menatap penuh kemarahan. Nagaseta menatap makhluk itu tanpa gentar. Anak ini telah membuktikan dirinya. Ia tidak menghancurkan keseimbangan, ia hanya mengungkap luka yang telah lama dibiarkan membusuk. Jika kau ingin menghukumnya, maka hutan ini sendiri yang akan kehilangan penjaganya. Keheningan menyelimuti tempat itu. Satrio merasakan jantungnya berdegup cepat, menunggu keputusan dari makhluk yang kini berdiri di hadapannya. Apakah ia akan dihukum, atau apakah hutan akhirnya menerima keberadaannya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hutan terdiam dalam ketegangan. Akar-akar raksasa yang nyaris mencengkeram tubuh Satrio kini menggantung di udara, bergetar seperti menimbang keputusan yang sulit.
Mata merah menyala dari makhluk raksasa itu masih menatapnya tajam, seolah menilai apakah anak manusia ini benar-benar pantas diberi kesempatan. Naga Seta berdiri gagah di sampingnya, tubuhnya yang bersisik keemasan bersinar dalam bayang-bayang kegelapan hutan. Hutan ini telah menderita cukup lama, suara dalam itu kembali bergema dari tubuh raksasa akar. Kau mungkin memiliki niat baik, bocah, tapi setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Kau telah mengubah keseimbangan, dan keseimbangan itu harus dikembalikan dengan harga tertentu. Satrio meneguk ludah, tubuhnya masih tegang. Harga apa yang harus dibayar? Tanyanya dengan suara gemetar, tapi matanya tetap menatap makhluk itu tanpa gentar. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Jika ia benar-benar ingin menjadi bagian dari hutan ini, ia harus menerima segala risikonya. Makhluk akar itu menggeram pelan, lalu mengangkat salah satu cabangnya, menunjuk langsung ke dada Satrio. Asteris, jiwa hutan butuh penjaga. Jika kau ingin tetap hidup di sini, kau harus menyerahkan separuh jiwamu. Kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Asteris. Satrio membelalakkan mata. Apa maksudnya? Aku akan kehilangan kemanusiaanku. Jantungnya berdebar keras. Ia telah kehilangan desanya, kehilangan keluarganya, dan kini, hutan menuntut bagian dari dirinya yang terakhir sebagai manusia. Naga Seta menundukkan kepalanya sedikit, suaranya dalam dan penuh kebijaksanaan. Kau akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya, Satrio. Kau akan memahami makhluk-makhluknya lebih dalam, merasakan luka dan kehidupan mereka. Namun, kau juga akan kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Apakah kau siap menerima takdir itu? Satrio terdiam lama, tubuhnya gemetar, pikirannya bergejolak. Namun, saat ia mengingat semua yang telah ia lalui, pengkhianatan desanya, malam-malam dingin di hutan, roh gadis kecil yang ia bebaskan, ia menyadari satu hal. Ia tidak lagi memiliki tempat di dunia manusia. Jika hutan ini memberinya kesempatan untuk memiliki rumah baru, ia akan menerimanya. Ia mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata. Makhluk akar itu, jika itu yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku dan melindungi hutan ini, aku menerimanya. Suaranya mantap, meskipun ia tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Makhluk akar itu menggeram, lalu perlahan-lahan mendekatkan cabang-cabangnya ke tubuh Satrio. Cahaya hijau berpendar, menyelimuti tubuhnya. Saat itulah, Satrio merasakan sesuatu merasuk ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sekaligus perpisahan dengan bagian dari dirinya yang selama ini ia kenal. Satrio merasakan tubuhnya terbakar. Rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang seakan mengoyak seluruh jiwanya. Cahaya hijau itu menyelimuti tubuhnya, mengalir melalui setiap pori, meresap ke dalam dirinya dan mengubah segalanya. Hutan berbisik di telinganya, suara-suara alam, bisikan roh, dan nyanyian angin yang sebelumnya terdengar samar kini terdengar begitu jelas, begitu dekat. Ia bisa merasakannya, seolah setiap akar pohon, setiap daun, dan setiap tetes embun berbicara kepadanya. Jantungnya berdetak cepat, namun semakin lama, rasa sakit itu mulai menghilang, digantikan oleh kedamaian yang luar biasa. Ia merasa dirinya terhubung dengan setiap sudut hutan, seolah ia adalah bagian dari tubuh hutan itu sendiri. Namun, perasaan ini juga membawa kesepian yang dalam. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Naga Seta mengamati dengan seksama, sepasang matanya yang tajam menatap Satrio dengan penuh kebijaksanaan. Sekarang, kau adalah penjaga hutan ini, katanya pelan. Kau telah memberikan jiwamu, dan sekarang hutan akan melindungimu. Tetapi ingat, harga dari pengorbanan ini adalah bahwa kau tak akan pernah kembali ke dunia manusia. Hutan adalah rumahmu, dan kehidupan manusia akan tetap menjadi kenangan yang jauh. Satrio menundukkan kepalanya, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Saat ia mengangkat wajahnya kembali, matanya kini bersinar dengan keheningan yang dalam.
Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan. Ia adalah bagian dari hutan ini, dan hutan ini adalah bagian dari dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke desanya, ke kehidupan yang pernah ia kenal. Tapi ia juga tahu, hutan ini memberinya kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Akar-akar di sekitarnya mulai bergetar, seolah memberi penghormatan atas perubahan besar yang telah terjadi. Makhluk dari akar itu, yang kini tampak lebih tenang, menganggukkan kepalanya dengan penuh hormat. Hutan telah menerima keberadaanmu, Satrio. Mulai sekarang, namamu akan menjadi legenda yang akan diceritakan oleh angin, oleh pohon-pohon, oleh suara alam. Kau adalah penjaga yang baru, yang akan menjaga keseimbangan dan menjaga hutan ini dari ancaman yang akan datang. Satrio menatap ke kejauhan, ke dalam hutan yang tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Ia bisa merasakan getaran setiap pohon, merasakan napas setiap makhluk yang tinggal di sini. Keputusan yang telah ia buat bukanlah tanpa pengorbanan, namun dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa takut. Hutan ini adalah tempat yang kini ia sebut rumah, tempat yang akan ia lindungi dengan seluruh jiwanya. Namun, di balik kedamaian yang menyelimuti dirinya, Satrio merasa sebuah kehadiran lain. Sebuah bisikan yang jauh, sebuah suara yang samar, mengingatkannya pada sesuatu yang belum ia selesaikan. Jaga hati-hati, mereka yang menginginkan kehancuran. Suara itu berbisik, datang dari kedalaman hutan yang lebih gelap. Satrio menyadari, meskipun ia telah menjadi penjaga, tanggung jawabnya baru saja dimulai. Ada ancaman yang lebih besar, yang akan menguji kekuatannya dan pengorbanannya. Dalam waktu yang akan datang, dengan langkah yang mantap, Satrio melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih berat menantinya. Namun, ia kini memiliki kekuatan, kejelasan, dan tujuan yang tak tergoyahkan. Hutan ini adalah miliknya, dan ia akan menjaga setiap sudutnya dengan segala yang dimilikinya. Sebagai penjaga abadi, ia siap menghadapi apapun yang datang, dengan segala yang telah ia korbankan.